Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia, sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, mari kita menyebarkan Injil Kristus ke seluruh Korea dan Indonesia. Mari kita menyebarkan Injil Kristus ke seluruh Korea dan Indonesia. Amin. Judul khotbah hari ini adalah buang semuanya kecuali Kristus. Bacaan hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 8 sampai dengan 15. Sebagai pengantar, Paulus memperingatkan jemaat Kolose untuk mewaspadai ajaran sesat yang telah memasuki dalam gereja. Ajaran sesat yang memasuki gereja Kolose dapat dikatakan sebagai sinkretisme agama dan pluralisme agama yang merupakan campuran antara unsur Yudaisme dan filsafat Yunani. Pada masa itu wilayah Kolose terdiri dari berbagai suku termasuk penduduk asli Frigia, para pendatang Yunani dan orang-orang Yahudi diaspora. Akibatnya berbagai arus budaya dan pemikiran yang berkembang saat itu bercampur menjadi satu, sehingga turut memengaruhi kehidupan beriman di daerah tersebut. Pada zaman Perjanjian Lama, penyembahan berhala yang dilakukan oleh umat Israel juga merupakan hasil dari sinkretisme agama, pluralisme agama yang menyebabkan murka dan penghakiman Tuhan. Hal yang sama juga terjadi saat ini sekarang pun dengan dalih toleransi dan inklusivitas antar agama, banyak hal yang mengubah dan merusak dasar-dasar inti Injil Kristus terus terjadi hingga saat ini. Pluralisme agama WCC World Council of Churches pada dasarnya adalah ajaran yang menyesatkan bahwa ada keselamatan dalam agama-agama yang lain juga. Dan banyak teolog yang mempercayai dan mengikuti pikiran ini sekarang pun memegang jabatan sebagai guru di gereja-gereja Korea dan Indonesia. Mereka yang mengklaim bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan atau bahwa Yesus adalah satu-satunya nama keselamatan dianggap sebagai pikiran sempit dan tidak menghormati perbedaan serta dipandang sebagai pemikiran yang tidak maju. Ajaran sesat dan pluralisme agama hanyalah ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia dan tidak berasal dari Injil yang berakar pada Kristus. Dalam ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit
ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus Kristus yang datang sebagai keturunan perempuan. Hanya melalui darah Yesus Kristus, tanpa Kristus tidak ada keselamatan. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Yesus adalah Kristus, kita menerima keselamatan melalui anugerahnya. Dalam ajaran Islam, Yesus bukanlah Tuhan, melainkan seorang manusia. Mereka mengajarkan bahwa orang yang mati di kayu salib bukanlah Yesus. Mereka percaya bahwa Yudas yang berubah wujud dan mati di salib, sementara Yesus tidak mati dan langsung diangkat ke surga tanpa kematian. Karena Yesus tidak mati, maka tidak ada alasan baginya untuk bangkit dari kematian. Namun, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Kristus. Dia datang sebagai keturunan perempuan, datang dalam tubuh manusia yang tidak berdosa dan menebus manusia dari dosa. Karena upah dosa adalah maut, dia mencurahkan, menumpahkan darahnya dan mati di salib. Karena tidak ada dosa padanya, dia mengalahkan maut dan kuasa iblis dan bangkit. Inilah yang menyelesaikan masalah dosa, masalah setan, dan masalah terpisah dari Tuhan. Dia melepaskan, menyelamatkan kita dari tangan setan, dari dosa, kutuk, kebinasaan, dan maut. Lalu memberi kita kebebasan sejati, menjadikan kita anak-anak Tuhan, dan Roh Kudus menyertai kita. Itulah keselamatan. Jika masalah iblis tidak bisa diselesaikan, jika masalah dosa tidak bisa diselesaikan, jika masalah terpisah dari Tuhan tidak bisa diselesaikan, maka itu bukanlah Tuhan yang sejati. Ini adalah kebenaran. Suatu dapat disebut kebenaran bukan karena dipengaruhi oleh kita, apakah kita mempercayainya atau tidak. Karena kita mempercayainya maka itu disebut kebenaran, atau sebaliknya karena kita tidak mempercayainya maka itu bukan kebenaran. Tidak seperti itu. Kebenaran tetaplah kebenaran, baik kita percaya atau tidak. Pekabaran Injil adalah untuk menyampaikan kebenaran ini kepada umat Muslim yang belum pernah mendengar tentangnya, agar mereka mendengar dan dapat keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Inilah tugas kita sebagai misionaris untuk menyebarkan terang Kristus. Saya berdoa agar semua anggota Jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon membuang semua berhala yang sudah tertanam dalam kehidupan kita melalui tradisi, budaya, pendidikan, atau pemikiran tanpa kita sadari, dan hanya menyisakan Kristus di dalam diri kita. Sehingga kiranya kita dapat menyisakan hanya Kristus di dalam hati kita dan dipenuhi hanya dengan Kristus. Amin. Pokok bahasan yang pertama adalah sunat Kristus. Dalam ayat 8 sampai dengan 11, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Kata peritome yang diterjemahkan sebagai sunat secara harafiah berarti memotong sekeliling. Artinya sunat yang memotong sebagian anggota tubuh dilakukan sebagai salah satu peraturan Tuhan untuk menjauhkan dari dosa dan menjadi umat yang kudus di hadapan Tuhan. Para penganut hukum Yahudi yang memasuki gereja Kolose menambahkan pelaksanaan sunat yang merupakan simbol menjadi umat Tuhan di atas Injil yang diterima melalui Epafras. Namun Paulus mengajarkan kepada para penganut hukum Yahudi yang hanya memegang simbolisme sunat
bahwa makna sejati dari sunat itu sendiri. Paulus menjelaskan bahwa sunat yang sejati bukanlah sunat yang dilakukan oleh manusia, melainkan sunat rohani, yaitu sunat Kristus yang berarti melepaskan tubuh daging. Kata penanggalan yang diterjemahkan sebagai affectuae berasal dari bentuk dasar affectuosis yang merupakan gabungan dari preposisi apo yang berarti dari, terpisah dari, dan kata ektio yang berarti melepas atau melepaskan. Secara harafiah berarti melepas pakaian lama. Kata ini melambangkan tindakan simbolis untuk melepaskan atau menghilangkan sesuatu. Dalam teks ini, penanggalan akan tubuh yang berdosa atau sunat rohani menggambarkan tindakan melepaskan sifat lama manusia, yaitu dosa dan kedanginan. Tubuh daging melambangkan sifat lama manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yakni sifat lama atau manusia lama yang penuh dengan kejahatan. Dengan demikian, penanggalan akan tubuh yang berdosa atau sunat rohani mengarah pada pembaruan total hati dan sifat yang bisa disebut sebagai kelahiran baru atau pembaruan dalam Kristus. Ini adalah proses di mana seseorang dibersihkan dari kedagingan dan diperbarui secara rohani. Para penganut hukum Yahudi berpendapat bahwa sunat tubuh adalah tanda bahwa seseorang adalah umat Tuhan. Namun, karena karya penebusan Kristus dan turunnya Roh Kudus, sunat tubuh tersebut tidak perlu lagi. Sekarang satu-satunya sunat yang diperlukan bagi umat Tuhan adalah pembaruan hati dalam Roh Kudus. Sunat yang sejati adalah pembaruan rohani di dalam hati, di mana seseorang diperbarui oleh Roh Kudus dan menjadi bagian dari umat Tuhan. Paulus dalam surat-surat lainnya menyebutkan hal ini sebagai sunat di dalam hati secara rohani. Dalam Roma pasal 2 ayat 29, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Sunat di dalam hati adalah tindakan memotong lapisan keras hati yang berarti perubahan mendalam dalam sifat hati seseorang. Ini adalah transformasi esensial dari hati dan pikiran yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Penting untuk dicatat bahwa konsep sunat di dalam hati tidak hanya ada dalam Perjanjian Baru, tetapi juga telah disampaikan oleh Nabi Yeremia dalam Perjanjian Lama. Tuhan melalui mulut Nabi Yeremia memanggil umat Israel yang telah ternoda oleh dosa untuk sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulitakatan hatimu. Bangsa Israel menerima sunat tubuh, sementara bangsa-bangsa non-Yahudi tidak menerimanya. Meskipun bangsa Israel yang berada di bawah hukum Taurat menerima sunat tubuh, namun mereka tidak menerima sunat hati. Dalam Yeremia 4 ayat 4, sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkamu mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatanmu yang jahat. Dalam Yeremia 9 ayat 26, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Meskipun seseorang menerima sunat tubuh, jika ia tidak bersunat hatinya, maka ia tidak termasuk umat Tuhan. Sunat hati berbeda dengan sunat tubuh yang dilakukan pada zaman Perjanjian Lama. Sunat hati dapat diterima melalui kelahiran baru yang diberikan oleh Kristus yang membawa Perjanjian Baru.
Saya berdoa agar semua anggota jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon hanya memegang pada Yesus Kristus dan melepaskan segala hal lain yang bukan Kristus. Tinggalkan semua berhala yang pernah disembah dan biarkan hati dan sifat kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan Kristus sehingga hanya Kristus yang menjadi Tuhan dan pengikutnya. Menjalani hidup yang hanya mengikuti Kristus. Pokok bahasan yang kedua adalah kemenangan Kristus. Dalam ayat 12 sampai dengan 15, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan penghapusan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Setelah Paulus menekankan kesempurnaan karya penebusan Kristus, selanjutnya pembaptisan disebut sebagai simbol dari persatuan dengan Kristus. Bersama dengan sunat hati, pembaptisan mendukung kesempurnaan karya penebusan Kristus dalam menyelamatkan orang percaya dengan menekankan bahwa melalui baptisan, orang percaya mati terhadap dosa dan memperoleh hidup yang baru dalam Kristus. Ini menunjukkan bahwa melalui pembaptisan kita berpartisipasi dalam karya penebusan Kristus dan mengalami pembaruan hidup yang diterima dari Tuhan. Kematian Kristus di kayu salib yang mati untuk menebus saya dari dosa dipercaya oleh setiap orang yang menerima baptisan sebagai simbol bahwa sifat lama saya telah dikuburkan. Hal ini menekankan bahwa dosa setiap orang percaya dikuburkan bersama dengan kematian Kristus melalui iman dan baptisan. Terutama dalam ayat ini, kata dikuburkan digunakan dalam bentuk pasif yang menunjukkan bahwa bukanlah orang percaya yang menguburkan sifat lama mereka sendiri, tetapi Tuhan yang menguburkannya melalui pekerjaan Roh Kudus. Mereka yang telah dikuburkan demikian hidup oleh iman dalam kebangkitan Kristus dari antara orang mati, dan melalui itu mereka hidup dalam kehidupan baru yang diberikan oleh Tuhan. Paulus menggunakan gambaran tentang tawanan dalam peperangan untuk menggambarkan bagaimana Kristus melalui salibnya telah mengalahkan roh-roh jahat, mempermalukan mereka, dan meraih kemenangan. Pada zaman itu, jenderal kemenangan akan mengarak pakaian musuh yang kalah, melucuti mereka, dan memaksa mereka untuk mengikuti kereta kemenangan sebagai tanda penghinaan. Dengan demikian, ungkapan tentang melucuti pemerintah-pemerintah dan pengusaha-pengusaha berarti bahwa Kristus telah melumpuhkan kekuatan jahat secara total, membuat mereka merasa dipermalukan dan tidak berdaya. Ini menunjukkan kemenangan yang mutlak dan penaklukan yang dilakukan oleh Kristus atas semua kekuatan jahat melalui salib. Kata Driambusa yang diterjemahkan sebagai kemenangannya, ayatnya ini berasal dari kata dasar Driambua yang memiliki dua makna, menang dan merayakan kemenangan. Dalam ayat ini, arti yang lebih tepat adalah merayakan kemenangan, yang mencakup nuansa pujian dan syukur atas kemenangan yang telah dicapai. Ini menunjukkan bahwa kemenangan Kristus bukan hanya sekedar mengalahkan kekuatan jahat, tetapi juga perayaan atas kemenangan tersebut yang mengarah pada pujian dan penghormatan kepada Tuhan. Kata Driambua berasal dari kata Driambos yang merujuk pada ragu yang dinyanyikan dalam pawai kemenangan para jenderal Romawi yang menang.
Dengan menggunakan kata ini, Paulus menunjukkan bahwa peristiwa kematian Kristus di salib bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah kemenangan. Sesungguhnya ini adalah kemenangan besar yang sepenuhnya menggagalkan rencana iblis yang berusaha mengikut semua umat manusia dalam dosa. Melalui salib, Tuhan memusnahkan kekuatan jahat dan memberikan kemenangan yang tidak dapat dibatalkan bagi umatnya. Dengan demikian, ini digambarkan sebagai gambaran kemenangan dan pawai kemenangan dalam peperangan rohani melawan kuasa kegelapan. Seperti kegembiraan seluruh rakyat atas kemenangan, jenderal dan tentaranya yang bertempur mewakili mereka. Kemenangan Kristus yang menghancurkan iblis melalui kematiannya di salib adalah kemenangan dan kegembiraan bagi semua orang percaya yang bersatu dengan Kristus. Kemenangan ini bukan hanya milik Kristus, tetapi juga milik setiap orang yang bersatu dengan Kristus, yang menerima kemenangannya sebagai milik mereka dalam Kristus. Saya berdoa agar semua anggota Jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon dapat hidup setiap hari sebagai pemenang, percaya pada darah Kristus yang mengalahkan segala maut, kutukan, bencana, dan kuasa iblis di salib, serta menyanyikan lagu kemenangan yang telah dimenangkan oleh Kristus. Sebagai kesimpulan, pemimpin Injili terkenal dari Inggris dan dikenal sebagai Raja Pengkhotbah karena kemampuan berkhotbahnya yang kuat. Pendeta Charles Spurgeon mengatakan bahwa jika Anda memeras Alkitab, hanya darah Kristus yang akan mengalir. Hanya Alkitab, hanya oleh anugerah, hanya oleh iman, hanya Kristus, hanya bagi kemuliaan Tuhan. Merenungkan Alkitab, kita melanjutkan, dengarkanlah apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tuhan, berbicaralah, saya akan mendengarkannya. Lepaskanlah semua pikiran, kesulitan dan masalah saudara, dan dengarkanlah suara Tuhan dengan sepenuh hati. Alkitab mengungkapkan betapa besar kasih Tuhan kepada saya dan saudara. Alkitab berbicara tentang kasih Tuhan yang tidak terhingga kepada saya dan saudara. Bukti nyata dari kasih Tuhan adalah Kristus. Saya berdoa agar semua anggota Jemaat Kebaktian Bahasa Indonesia di Gereja Yewon dapat mengalami Kristus sebagai segalanya yang cukup, sempurna, dan penuh. Mari kita berdoa. Tuhan yang hidup, yang kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Engkau telah menyelamatkan kami dari kutukan, malapetaka, maut, dan kuasa setan. Dan Engkau menyertai kami dengan Roh Kudus untuk membimbing kami. Kami berterima kasih kepadamu. Kiranya kami dapat membuang semua berhala yang lebih tinggi daripadamu. Dan biarkan kami hanya menyembah dan mengikuti Kristus. Biarkan berhala-hala yang telah berakar di dalam hati dan pikiran kami yang tidak kami sadari dibuang melalui ibadah hari ini. Dan biarkan kami tidak jatuh ke dalam ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan dan ketidaktaatan dalam situasi kondisi apapun. Karena Kristus yang telah menang di atas kayu salib menyertai kami, biarkanlah di setiap langkah kami dan dalam setiap pertemuan yang kami alami, Injil Kristus disampaikan dan kerajaan Allah diperluas. Kami percaya bahwa Engkau akan memampukan kami untuk menyampaikan Injil yang berharga ini kepada jiwa-jiwa Indonesia, baik ada di Korea maupun Indonesia yang Engkau janjikan kepada kami. Dan kami percaya bahwa kami akan menyanyikan lagu kemenangan itu sehingga kami dapat hidup dalam kebebasan sejati, sukacita sejati, langkah yang benar, dan harapan yang sejati. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.